Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Para pemirsa dimanapun saja berada, kali ini saya akan membacakan sebuah berita yang datang dari wartaekonomi.co.id dengan judul Menak Yakut Usul Biaya Haji Naik, tapi sebuah fakta terungkap, justru Saudi turunkan hingga 30%. Warta Ekonomi Jakarta. Presiden Nusantara Foundation, Imam Syamsi Ali, merespon usulan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas yang mengusulkan kenaikan biaya perjalanan ibadah haji. Menurut Direktur Jamaica Muslim Center ini, usulan itu membingungkan di saat Arab Saudi menurunkan biaya haji hingga ke 30%. Malah bebernya Menteri Agama ingin naikkan dari 39,9 juta menjadi 69,2 juta. Pria asal Bulukumba, Sulsel ini lantas mempertanyakan di mana semua profit tabungan haji yang selama bertahun-tahun jamaah lakukan. Membingungkan justru ketika Saudi menurunkan biaya haji hingga ke 30%, justru Menteri Agama ingin kenaikan dari 39,9 juta menjadi 69,2 juta. Lalu di mana profit tabungan haji yang selama bertahun-tahun jamaah lakukan? Kecurigaan yang ada bisa makin membesar. Tweetnya di lini masa Twitter yang dikutip fajar.co.id Sabtu 21 Januari 2023. Sebelumnya, Kementerian Agama mengusulkan rata biaya perjalanan ibadah haji BPIH 1444 Hijriah sebesar 69.193.733,60 rupiah. Jumlah ini adalah 70% dari usulan rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji yang mencapai 98.893.909,11 rupiah. Hal itu disampaikan Menak Yakut Khalil Qaumas saat memberikan paparan pada rapat kerja bersama Komisi 8 DPR. Raker ini membahas agenda persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dibanding dengan tahun sebelumnya, usulan BPIH 2023 naik 514.888,2 rupiah. Namun secara komposisi, ada perubahan signifikan antara komponen BPIH yang harus dibayarkan jamaah dengan komponen A yang anggarannya dialokasikan dari nilai manfaat. Menurut Menak, BPIH 2022 sebesar 98.379.021,09 rupiah dengan komposisi BPIH sebesar 39.886.900 rupiah atau 40,54% dan nilai manfaat optimalisasi sebesar 58.493.012,09 rupiah atau 59,46%. Sementara usulan Kemenak BPIH 2023 sebesar 98.893.909,11 rupiah dengan komposisi BPIH sebesar 69.193.734,00 rupiah atau 70%. Dan nilai manfaat optimalisasi sebesar 29.700.175,11 atau 30%. Komponen yang dibebankan langsung kepada jemaah digunakan untuk membayar satu biaya penerbangan dari embarkasi ke Arab Saudi, PP sebesar 33 juta, akomodasi Makkah 18.768.000, akomodasi Madinah 5.600 sekian ya, living cost 4.800.000. Visa 1.284.000 dan 6 paket layanan masyair 5.540.109,60. Usulan di atas pertimbangan untuk memenuhi prinsip keadilan
dan keberlangsungan dana haji. Formulasi ini juga telah melalui proses kajian tegas menag di DPR Kamis 19 Januari 2023. Ya. Hadirin para pemirsa, dimanapun saja berada, kali ini Kemenag kembali membuat kontroversi ya, kontroversi kaitannya dengan tingginya kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPH tahun 2023. Ya tentu ini sangat memberatkan, ya, baik terutama bagi para jemaah yang berasal dari kalangan tidak mampu. Kalau bagi para pejabat, bagi para penyelenggara negara, ya, bagi orang-orang berduit, bagi sultan ya tidak masalah. Ya 69 juta itu tidak tidak ada artinya. Nah, makanya masyarakat wajar curiga dengan kenaikan sebesar ini, mengingat mereka sudah menyerahkan dananya selama puluhan tahun kepada negara, ya selama puluhan tahun kepada negara, kan tapi yang seharusnya dana itu bukan seharusnya, tapi dana yang mereka setorkan itu diinvestasikan oleh negara ke berbagai sektor, terutama di sektor infrastruktur. Nah sekarang ketika penyelenggaraan ibadah haji naik, wajar wajar rakyat atau para jemaah mempertanyakan kemana keuntungan dari dana yang kami setorkan selama puluhan tahun tersebut. Sementara kalau kami masih harus dibebankan dengan biaya yang sangat banyak. Ya, kita ketahui bersama bahwa memang ya ada jutaan rakyat Indonesia, umat Islam Indonesia yang bercita-cita untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Ya. Ada jutaan, puluhan juta, sehingga antriannya sudah sampai 30-40 tahun itu antriannya. Itu artinya kalau kita sekarang umur 30 tahun ya, ingin melaksanakan ibadah haji, ya tunggu antrian 40 tahun lagi, yaitu saat Anda berusia 70 tahun. Nah, selama itu dana setoran awal yang kita serahkan, selama itu dananya diinvestasikan, ya wajar negara, wajar rakyat mempertanyakan kemana keuntungan dari investasi, ya uang yang kami titipkan kepada pemerintah itu, ya seperti itulah kira-kira sederhananya. Tetapi usulan Menak ini belum mendapat restu, terutama dari DPR ya. Banyak anggota dari Komisi 8 yang masih masih mempertanyakan, artinya belum setuju lah dengan kenaikan ini. Untuk apa kira-kira? Mungkinkah untuk memuluskan, untuk membiayai proyek-proyek pemerintah ya? Untuk saya yakin mungkinkah ya dana sebesar itu akan tidak semuanya untuk diselenggarakan untuk ibadah haji, atau kita tidak boleh bersuuzon ya, tapi kita tidak bisa melarang orang bersuuzon juga. Nah, sehingga saya pikir kebijakan yang memberatkan ini terutama bagi rakyat kecil ya, bahwa tidak semua jemaah haji ya yang sudah menyetorkan uang itu adalah berasal dari orang-orang kaya. Mereka terkadang harus mengumpulkan uang puluhan tahun lamanya baru bisa mendapatkan uang sejumlah itu untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Terus sekarang kalau mereka dibebankan lagi ya dengan kenaikan yang 2 kali, yang 70% katanya ya, sampai 2 kali lipat, bahkan lebih dari 2 kali lipat itu, kemana mereka cepat akan bisa mendapatkan uang secara cepat-cepat ya untuk melunasi BPH tersebut, biaya penyelenggaraan ibadah haji. Maka dari itu saya pikir DPR selaku wakil rakyat harus benar mempertimbangkan hal ini ya, agar jangan sampai orang terkendala melaksanakan ibadah haji karena tidak mampu membayar biaya ongkos haji ya. BPIH itu tidak mampu membayarkan BPIH tersebut, padahal mereka sudah menunggu berpuluh-puluh tahun lamanya. Ya. Sekali lagi Pak Menak mohon kebijakan ini untuk ditinjau ulang
Dia mengingat dari hasil investigasi bahwa justru pemerintah Arab Saudi itu menurunkan biaya pelaksanaan ibadah haji sebesar 30%. Tapi kok di Indonesia malah ibadah haji itu dinaikkan biayanya? Nah, tentu ini menjadi pertanyaan. Ini juga akan menjadi kecurigaan ya. Kok bisa seperti itu? Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.